Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai remediasi merkuri pada air limbah tambang emas rakyat dengan metode lahan basah buatan terpadu yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Sendrio Salina, dengan stambuk F1 S1 17051. Adapun poin-poin pembahasan, yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian merkuri, bahaya merkuri bagi lingkungan dan kesehatan, sistem lahan basah buatan. Kemudian yang ketiga metode penelitian yang dilakukan, kemudian yang keempat hasil dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Emas merupakan logam mulia yang memiliki harga jual tinggi. Emas memiliki peran penting dalam kebijakan moneter tiap negara. Sekitar 50% penduduk produksi emas di Indonesia dipergunakan sebagai perhiasan, sedangkan 40% untuk investasi dan 10% sisanya dipergunakan untuk industri. Di Indonesia, produksi emas mencapai angka 4%. Pada operasi pertambangan emas dan perak berlangsung, sering sekali terdapat beberapa unsur-unsur lain yang hadir dan terlarut dalam eksploitasi pertambangan. Unsur tersebut adalah tembaga, timah, seng, nikel, besi, dan juga merkuri. Bioakumulasi senyawa organik merkuri dalam air limbah tambang emas dapat ikut terbawa hingga ke dalam perairan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu pengolahan agar dapat meminimalisasi potensi pencemaran Hg pada lingkungan. Metode yang dapat diterapkan salah satunya melalui metode lahan basah buatan. Pengertian merkuri. Merkuri adalah salah satu unsur yang tergolong logam berat dengan tingkat toksisitas tinggi. Logam berat merkuri bersifat toksik karena tidak bisa dihancurkan oleh organisme hidup yang ada di lingkungan, sehingga logam berat tersebut terakumulasi di lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan dan membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik. Kontaminasi merkuri pada manusia bisa terjadi melalui makanan, minuman, pernapasan, serta kontak kulit. Kemudian selanjutnya, bahaya merkuri bagi lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, kasus akibat merkuri pernah terjadi di Jepang. Penduduk sekitar kawasan tersebut mengkonsumsi secara rutin ikan yang berasal dari laut di sekitar Teluk Minamata, dan ternyata bahwa ikan tersebut telah tercemar logam merkuri. Gejala keanehan mental dan cacat saraf mulai nampak pada anak-anak. Kemudian yang kedua, sejak tahun 1996, Teluk Buyat di Provinsi Sulawesi Utara dijadikan tempat pembuangan limbah oleh PT Newmont Minahasa Raya. Akibatnya masyarakat yang mengkonsumsi ikan di Teluk Buyat mengalami gangguan kesehatan penyakit kulit. Kemudian yang ketiga, pencemaran perairan oleh merkuri mempunyai pengaruh terhadap ekosistem setempat yang disebabkan oleh sifatnya yang stabil dalam sedimen dan terakumulasi dalam jaringan tubuh organisme. Kemudian yang keempat, semua senyawa merkuri bersifat toksik untuk makhluk hidup bila dalam jumlah yang cukup dan juga waktu yang lama. Senyawa merkuri akan tersimpan secara permanen dalam tubuh manusia, yaitu terjadi inhibisi enzim dan kerusakan sel, sehingga kerusakan tubuh dapat terjadi secara permanen. Selanjutnya, lahan basah buatan adalah salah satu cara pengolahan limbah dengan menggunakan prinsip penjernihan air pada lahan basah yang memanfaatkan tanaman pada prosesnya. Sistem penjernihan air di lahan basah memiliki prinsip self-purification, yaitu tidak ada bahan kimia yang ditambahkan selama proses berlangsung. Lahan basah buatan terbukti efektif dapat meningkatkan kualitas air dan mengurangi konsentrasi pencemar di dalamnya. Sistem lahan basah buatan dapat terbukti secara efektif dalam menghilangkan padatan yang tersuspensi, polutan organik, dan nutrien dalam air limbah. Menurut United States Environmental Protection Agency, sistem lahan basah buatan ini pun dapat mengurangi kandungan organik dalam limbah hingga 90%. Kemudian selanjutnya metode yang dilakukan yaitu, pertama, berdasarkan studi yang dilakukan pada tanaman Phragmites australis. Tanaman tersebut berhasil dapat menurunkan konsentrasi merkuri pada air limbah. Penelitian lahan basah buatan dengan menggunakan tanaman Phragmites australis. Kemudian yang kedua, prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yakni perancangan lahan basah buatan, yang kedua pengambilan sampel, yang ketiga pembuatan air limbah buatan, dan pengujian karakteristik air limbah. Kemudian yang ketiga, pengambilan sampel air limbah dilakukan di tambang emas rakyat Kecamatan Nanggung, Pongkor, Jawa Barat. Pengambilan sampel air limbah dilakukan pada saluran efluen pembuangan mesin gelundung tambang emas rakyat dengan melakukan pengujian pH dan suhu secara in situ. Kemudian adapun hasil yang didapatkan, lahan basah buatan yang digunakan pada penelitian ini memiliki sistem batch dengan tipe aliran free water surface dan menggunakan tanaman rawa Phragmites australis.
Hasil penelitian menunjukkan sistem lahan basah buatan yang digunakan berhasil melakukan penurunan konsentrasi merkuri dengan baik pada air limbah sintetis dan air limbah asli. Ketika air limbah dialirkan pada sistem lahan basah buatan, maka air tersebut akan langsung memiliki kontak dengan media lahan basah buatan. Komposisi mineral media lahan basah buatan akan memiliki pengaruh dinamika proses penyerapan merkuri dalam lahan basah buatan. Hasil yang ditunjukkan pada tanaman Aeophragmites australis menunjukkan tingginya konsentrasi logam berat pada akar dan rendahnya konsentrasi logam pada bagian ujung tanaman. Kesimpulan, dari hasil penelitian terbukti bahwa sistem basah buatan dengan tanaman Phragmites australis terbukti dapat menyerap merkuri pada air limbah. Emas. Tingkat akumulasi merkuri pada tanaman Phragmites australis lebih tinggi ditemukan di bagian akar tanaman dibandingkan dengan bagian batang dan daun. Hal ini disebabkan karena adanya populasi mikroba pada bagian perakaran yang bersentuhan langsung dengan media, tanah, dan kompos yang dipakai dalam sistem lahan basah buatan, sehingga mikroba tersebut ikut berperan membantu tanaman dalam mereduksi merkuri di bagian perakarannya. Semakin tinggi konsentrasi merkuri pada air limbah, maka semakin tinggi tingkat akumulasi merkuri pada tanaman Phragmites australis. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Dan yang terakhir, terima kasih.